Shalom, Bapak Ibu semua yang terkasih, selamat pagi. Mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sebelum kita memulai saat teduh pagi hari ini, mari Bapak Ibu semua kita mulai dengan buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pagi ini kami diperkenankan lagi Tuhan, untuk bisa menikmati nafas kehidupan dari-Mu. Terima kasih untuk kami boleh tidur sepanjang malam Tuhan, dengan perlindungan-Mu Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesehatan yang daripada-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang, Engkau melihat hati kami Tuhan, rindu kepadamu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, setiap pelayan Tuhan, teman-teman kami yang melayani pagi ini. Berkati mereka Tuhan, biar Roh Kudus mengurapi mereka semua Tuhan. Sehingga apa yang mereka nyanyikan, mereka pujikan, mereka membawa firman-Mu itu, membawa semuanya menyenangkan hati-Mu, dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni perkataan, perbuatan, dan pikiran kami yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan, untuk boleh sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi segala device, segala alat media kami pakai Tuhan. Sehingga semuanya boleh lancar Tuhan. Engkau yang pimpin ya Bapa, semua acara kami ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima semua ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari Tuhan, beracaralah, kami sudah siap semuanya. Terima kasih Tuhan, doa ini kami persembahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan perantara kami yang hidup. Amin. Mari teman-teman, kita buka hati kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di sorga. Kita bawakan nyanyian ini dengan hati yang bersukacita, yang penuh mengasihi Allah Bapa di sorga. Ya Allah Bapa di sorga, lihatlah kami satu persatu yang membawa hati kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Hadirlah di sini bersama kami, ya para malaikat dan orang-orang kudus. Bernyanyi bersama kami untuk memuliakan nama Allah pada awal pagi ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allah, aku hendak bermazmur
sekali lagi ya teman-teman, angkatlah hati kita setinggi-tingginya kepada Allah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar dan hatiku bersuka. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada biarlah manis kau dengar Tuhan, manis Tuhan dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putra Allah yang Tunggal, Roh Kudus yang membimbing kami. Hadirlah di sini bersama-sama kami
untuk mengangkat pujian ini, agar pujian dan penyembahan kami ini diterima oleh Bapa yang Maha Kuasa. Dengan kerendahan hati kami, ya Allah, Kau lihatlah kami satu persatu yang memuji dan menyembah Engkau. Mari kita angkat lagu pujian yang seterusnya. Rasa sukacita, rindu dan kasih kepada Allah Bapa di surga. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau adalah yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Yesus, Kau laku Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia, Yesus, maka curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau adalah yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Yesus, laku Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia, oh Yesus, maka curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat
yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau adalah yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Yesus, Kau adalah Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah masuk hadirat Yesus, Kau adalah Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, bahkan curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah masuk hadirat Yesus, laku Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, maka curahkan Roh-Mu, kini aku menyembah masuk hadirat, kini aku menyembah masuk hadirat, kini aku menyembah masuk hadirat
Kami bersuka cita-Mu. Kami bersuka menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kudus. La la Tiara Bashana Mayere Tinggi Dia Sambala Dia Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tiara Bashana Mayere Oh Tiara Bashana Mayere Bashana Marilah kita hendak dengarkanlah suaranya. Datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan baru setiap pagi. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami mengalami hadirat-Mu. Kami mengalami kekuatan yang datang daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mengalami kuasa firman-Mu yang mengubahkan setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi anak-Mu Laura Tuhan. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah hanya Roh-Mu yang bekerja melalui mulut, bibir, dan hatinya saat ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 9. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam bacaan pagi ini, kita bisa melihat Rasul Petrus berbicara tentang dua macam respons terhadap Yesus yang digambarkan sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang paling penting, di mana dia merupakan batu pertama yang diletakkan dalam suatu fondasi untuk suatu proyek pembangunan yang baru. Dia harus ditempatkan secara sempurna sebelum meletakkan batu-batu yang lainnya. Di ayat 6 dikatakan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, maka kita tidak akan dikecewakan. Sebagai manusia, kita bisa dikecewakan ketika kita menaruh pengharapan kita pada seseorang dan kita masih hidup melekat. Entah kita masih melekat kepada pasangan kita, suami, istri, anak-anak, ataupun juga kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Ketika harapan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menjadi kecewa. Pengharapan yang bersifat duniawi akan hancur berantakan dengan seketikanya. Tetapi ketika kita mau meletakkan hidup kita sepenuhnya dengan fokus kepadanya dan menaruh kepercayaan dan harapan penuh kepadanya, kita tidak akan menjadi kecewa. Jika kita membangun hidup kita di atas batu penjuru itu, hidup kita tidak akan menjadi roboh atau hancur berantakan seketika, walaupun ada badai yang akan menerjang. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi dikuatkan, kita akan bisa menari di atas badai itu. Firman-Nya di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 28 ayat 16, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, tidak akan ada lagi hidup dalam kegelisahan dan kecemasan ketika kita benar-benar mau percaya kepadanya. Di ayat 7 dikatakan, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Bagi orang-orang yang tidak percaya, batu penjuru itu menjadi batu yang membuat orang tersandung. Tidak jarang ketika kita taat melakukan 5 senjata kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita bisa mengolok-olok kita, mengatakan kita sok suci dan menjauhi kita karena kita dianggap aneh. Kita dianggap tidak asik untuk diajak bergaul. Bagi mereka, Yesus bukanlah Mesias seperti yang diharapkan, dan mereka hanya mau percaya kepada Yesus sesuai dengan pemikiran akal sehat mereka. Mereka masih memikirkan logika mereka. Mereka masih fokus pada kehidupan duniawi dan mengandalkan kedagingan mereka sendiri. Orang-orang seperti ini yang akhirnya ketika badai kehidupan datang, mereka akan lebih cepat menjadi roboh dan hancur berantakan. Di ayat 8 dikatakan, mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Firman-Nya di dalam Perjanjian Lama di Yesaya 8 ayat 14 sampai 15, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Orang-orang yang menolak, yang tidak taat kepada firman Allah, maka pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran atau hukuman bagi diri mereka sendiri. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tuhan Allah. Dan terakhir di ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini juga sudah diutarakan dalam Perjanjian Lama di Kisah Keluaran 19 ayat 5-6. Di situ dikatakan bahwa jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kita semua yang ada di sini adalah umat pilihan Allah. Saya sudah melewati betapa Tuhan begitu mencintai saya. Ketika saya berada dalam kegelapan, Tuhan yang membawa saya kembali menuju terangnya yang ajaib. Saya masih ingat waktu tahun lalu, bulan Mei ini ulang tahun suami saya, tapi dia tidak ada di sisi saya. Waktu bulan Maret dia meninggalkan saya, begitu down-nya saya. Tetapi ketika saya mau taat dan Civila hanya berusaha selalu support, dia bilang geser fokusmu, tetap taat, fokus, percaya menjalankan 5 senjata. Mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Waktu komsel Jumat malam kita, setelah 4 bulan dia pulang ke rumah, dan kemarin 6 Mei ulang tahun suami saya bisa merayakan dengan suami saya. Betapa Tuhan sudah mengubah kehidupan saya. Dari saya berjalan dalam kegelapan, saya yang waktu itu tidak tahu bagaimana arah. Tetapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan terang kepada kita. Sekarang keluarga saya betul-betul telah dipulihkan, hari demi hari saya merasakan betapa Tuhan sangat mencintai kami. Perbuatan ajaibnya sungguh luar biasa. Dan sekarang saya ingin agar saya juga bisa membawa semua orang bisa mengenal Dia lebih lagi. Karena Tuhan Yesus sungguh sangat mencintai saya. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Marilah agar kita bisa menjadi seperti batu penjuru dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dimuliakanlah Tuhan dahulu, kini, dan sepanjang segala masa. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pagi ini kami boleh memuji, memuliakan dan menyembah-Mu, serta mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Melalui saudari Laura, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tetap berfokus kepadamu, percaya dan taat, karena kami percaya firman-Mu selalu digenapi dalam hidup kami, dan mujizat-Mu akan selalu terjadi di dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, walaupun kami sering menyakiti Engkau, tapi Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami semua, ya Bapa. Jadikanlah kami semua yang hadir saat ini, Bapa, menjadi batu penjuru. Ubah kami yang manusia lama menjadi batu sandungan, menjadi batu penjuru ya Bapa. Kami mau serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah kami sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk memuliakan nama-Mu, sehingga semua ucapan dan perbuatan kami hanya berasal dari-Mu saja. Layakkan kami menjadi pelayan-Mu di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan dimanapun kami berada. Saat ini ya Bapa, kami juga berterima kasih kami boleh berada di dalam bagian keluarga komunitas pemulihan hati.
Di dalam komunitas pemurnian hati ini kami boleh bertumbuh bersama dalam iman dan boleh melayani Engkau setiap hari ya Bapa. Semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila serta keluarganya ya Bapa. Engkau tahu keluarga mereka begitu tulus untuk melayani Engkau dan begitu tulus membawa kami kembali kepadamu dan membimbing kami supaya kami selalu fokus kepadamu. Kiranya Engkau telah memilih keluarga Pak Paulus, hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka dan keluarga mereka. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau jauhkan dari kuasa-kuasa yang bukan berasal dari-Mu ya Bapa. Tuntun mereka selalu untuk setia dengan pelayanannya dan jadikan mereka tiang doa yang kuat buat semua orang yang ada di sekitarnya. Kami mau serahkan keluarga Pak Paulus ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah dan pimpinlah selalu setiap langkahnya. Bapa, terima kasih atas kehadiran-Mu dan urapan-Mu pada pagi hari ini. Kiranya urapan-Mu selalu menyertai kami sepanjang hari ini, menjadikan kami benar-benar sebagai batu penjuru yang Kau pilih ya Bapa. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus-Mu yang Kau turunkan kepada kami. Saat ini kami mau satukan doa kami dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berfoto sama sharing ya nanti ya setelah sesi ini ya. Kita foto.